Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan hari ini pelajaran 2 pada mata pelajaran SKI dengan pembahasan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pembahasan hari ini adalah pembahasan yang pertama dulu, yaitu tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam bermasyarakat. Marilah sama-sama kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Anak-anak sekalian, sejak kecil pribadi Nabi Muhammad SAW sangat disukai. Jika beliau berbicara, tutur katanya halus dan tidak pernah menyakiti perasaan orang lain. Beliau sangat sopan dan selalu bersikap lemah lembut kepada semua orang. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga seorang yang pemurah, pemaaf, dan penuh kasih sayang kepada semua makhluk. Pembahasan hari ini kita mulai dengan pembahasan pertama saja dulu, yaitu tentang bagaimana Rasulullah dan para sahabat memperbaiki perekonomian masyarakat. Awalnya kehidupan masyarakat Quraisy itu tidak baik, sehingga banyak perilaku yang tidak terpuji dilakukan. Akibatnya melemahkan perekonomian dan tata sosial masyarakat. Umur 20 tahun, Nabi Muhammad SAW telah memperkarsai perjanjian damai dalam urusan perdagangan yang disebut dengan Hilful Fudul. Tujuannya adalah membantu orang-orang yang lemah dan teraniaya agar tidak dirugikan dalam perdagangan, serta membantu fakir miskin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Makkah. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW lebih giat lagi memperhatikan masalah-masalah sosial dan perekonomian pada masyarakat Quraisy. Nabi Muhammad SAW mengajak masyarakat Quraisy agar meninggalkan cara hidup, adat istiadat dan kepercayaan jahiliyah. Kemudian menggantinya dengan ajaran baru, yaitu ajaran agama Islam. Nah, dalam memperbaiki perekonomian masyarakat, Nabi Muhammad SAW dibantu oleh para sahabat. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat senantiasa mengorbankan hartanya sendiri untuk membantu masyarakat miskin, walaupun sering mendapat cemoohan, hinaan, bahkan siksaan. Hal itu dihadapi dengan ikhlas, sabar, dan tabah. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW memulai menerapkan sistem perekonomian Islam dalam masyarakat. Nabi Muhammad SAW dibantu para sahabat membentuk Baitul Mal sebagai badan keuangan negara. Nah, di samping memperbaiki perekonomian masyarakat, kepribadian Nabi dalam bermasyarakat juga tercermin dari kasih sayang beliau kepada sesama.
Yang pertama, beliau itu sayang kepada anak-anak. Beliau sering bersenda gurau dengan anak-anak para sahabat, memangku dan menggendong mereka. Kalau anak-anak itu menangis, beliau menghiburnya sehingga anak-anak itu ceria kembali. Yang kedua, beliau sayang kepada pelayannya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai seorang pelayan bernama Anas bin Malik. Ia adalah anak yang cerdas. Lebih kurang 10 tahun lamanya Anas melayani beliau, baik ketika di rumah maupun dalam perjalanan. Selama melayani beliau, Anas tidak pernah dimarahi atau dibentak. Selanjutnya, Rasulullah mengasihi orang yang lemah. Beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk menjaga dan melindungi kaum lemah. Ya, yang keempat, beliau dikenal dengan sifat pemurah, dermawan, dan pemaaf. Nabi Muhammad SAW manusia yang murah hati dan dermawan. Nabi Muhammad SAW tidak segan jika beliau bertemu dengan orang yang memerlukan bantuan. Disuruhnya orang itu datang kepada Bilal, bendaharawannya, untuk diberi makan dan pakaian. Begitu banyak akhlak terpuji yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Kasih sayangnya menyejukkan setiap orang yang menerimanya. Kelembutan budi bahasanya membuat beliau disegani dan dikasihi setiap orang yang bertemu dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah untuk senantiasa menjaga lingkungan hidup. Lingkungan tempat kita hidup adalah karunia yang amat penting untuk dijaga, dilestarikan, dan diselamatkan dari kerusakan. Ketidakseimbangan lingkungan akan mengancam kehidupan manusia seperti banjir, terjangkitnya wabah penyakit, polusi udara, dan lain sebagainya. Nah, itulah hikmah yang bisa kita ambil dari pembahasan pertama ini. Nanti insya Allah minggu depan kita lanjutkan bagian 2-nya, yaitu tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam memelihara lingkungan hidup. Marilah anak-anak kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran telah selesai. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.